Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran ekonomi, saya akan membahas kurs valuta asing. Dan di sini ada 5 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian valuta asing, kurs dan pasar falas. Yang kedua ada fungsi valuta asing. Yang ketiga ada jenis valuta asing. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi kurs. Dan yang terakhir contoh perhitungan kurs. Di sini ada pengertian valuta asing dan kurs. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau mata uang asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Namun, tidak semua mata uang asing dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Akan tetapi, harus melakukan penukaran terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional, yaitu ada dolar, euro, pound sterling, dan yen. Kemudian ada pengertian lain tentang valuta asing, yaitu suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau memberikan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian karena fluktuasi nilai tukar atau mata uang. Selain itu, ada pengertian kurs valuta asing. Secara umum diartikan sebagai harga suatu mata uang asing jika dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Di sini ada kurs jual dan kurs beli. Kurs jual yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual uang atau valuta asing. Seperti contoh, kita ingin bepergian ke luar negeri yaitu Amerika Serikat, dan Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar. Secara otomatis kita harus menukarkan rupiah dalam bentuk dolar, dan itu bisa kita lakukan di bank atau money changer, dan itu yang disebut dengan kurs jual. Kemudian ada kurs beli, kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli uang asing, yaitu misalkan ada seorang turis dari Amerika Serikat yang berkunjung ke negara Indonesia, dan secara otomatis dia harus menukarkan dolar dalam bentuk rupiah, dan itu juga bisa dilakukan di bank atau money changer, dan itu yang disebut dengan kurs beli. Kemudian di sini ada hard currency, mata uang yang sering digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran transaksi keuangan dan perdagangan internasional, yaitu ada dolar, yen, euro, pound sterling. Kemudian ada soft currency, mata uang yang nilainya lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, yaitu ada rupiah dari Indonesia, kemudian ada kyat dari Myanmar. Kemudian di sini ada pengertian pasar valuta asing. Seorang ahli yang mengungkapkan bahwa pasar valuta asing adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Kemudian selanjutnya ada fungsi valuta asing, yaitu sebagai alat tukar dan alat pembayaran internasional. Valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Valuta digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Misalnya, Indonesia ingin mengimpor beras dari Tiongkok, maka orang Tiongkok tidak mau kita bayar dengan rupiah, mereka pasti mau dibayar dengan dolar. Dengan demikian, falas berperan dalam transaksi tersebut. Kemudian sebagai alat pengendali kurs. Dengan adanya pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs. Apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat? Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin menurun, sehingga kurs dalam falas dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Kemudian,
sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antar negara. Kemudian di sini ada jenis valuta asing. Yang pertama, valuta asing menurut jenisnya, yaitu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada falas dalam bentuk fisik, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Kemudian ada falas dalam bentuk non-fisik, yaitu ada cek, wesel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada valuta menurut bentuknya. Dibagi menjadi 4, yaitu saldo kredit, mata uang asing, catatan luar negeri, hak penerimaan pembayaran. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yaitu ada inflasi. Biasanya negara-negara dengan inflasi rendah akan melihat nilai tukar mereka terdepresiasi. Inflasi domestik yang rendah membuat barang-barang mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Ekspor akan cenderung tinggi dan permintaan untuk mata uang domestik akan meningkat. Namun sebaliknya, negara-negara dengan inflasi tinggi akan melihat mata uang mereka terdepresiasi karena produk mereka kurang kompetitif. Nah, kemudian yang kedua ada suku bunga. Tingkat bunga domestik yang tinggi relatif terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama ke pasar surat utang. Kemudian yang ketiga ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Jika ekspor melebihi impor, permintaan untuk mata uang domestik meningkat. Akibatnya mata uang domestik terdepresiasi. Kemudian yang keempat ada utang pemerintah. Ketika nilai utang pemerintah tinggi, ini meningkatkan risiko gagal bayar. Semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin besar kemungkinan modal asing akan meninggalkan negara tersebut. Kemudian yang kelima ada spekulasi. Spekulan biasanya akan mengambil keuntungan dari peluang jangka pendek untuk selain menyebabkan kurs mata uang menjadi lebih fluktuatif. Kegiatan spekulatif juga dapat memperkuat dampak pelarian modal dari suatu negara. Kemudian yang keenam ada risiko politik. Politik yang stabil menjaga iklim investasi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang diambil. Dengan iklim investasi yang sehat, investor menjadi lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya. Sebaliknya, gejolak politik dapat merusak kepercayaan investor dan dapat menyebabkan pelarian modal dalam jumlah besar. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Investor asing biasanya akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kinerja ekonomi yang kuat menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih besar dan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan kurs. Pada situasi wabah corona, Abdul mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, yaitu mencari berita seputar keadaan di negara Korea. Abdul mendapatkan biaya perjalanan sebesar 60 juta rupiah. Pada saat itu, nilai tukar yang berlaku pada negara Korea tersebut adalah kurs jualnya yaitu sebesar 10.000 rupiah untuk 1 won. Kemudian kurs belinya itu sebesar 9.000 untuk 1 won. Jadi, perhitungan tersebut berapa jumlah pendapatan yang diterima Abdul dalam nilai won. Pada saat penukaran uang rupiah ke won, perhitungan yang digunakan itu kurs jual dalam bentuk won, yang yaitu sebagai berikut. Di sini biaya perjalanan Abdul 60 juta rupiah, kemudian dibagi menjadi 10.000. Nah, 10.000 ini memakai rumus kurs jual. Kemudian 60 juta dibagi 10.000 dan hasilnya 6.000 won. Untuk rumus kurs jual itu dalam bentuk bagi. Kemudian pada saat di Korea, Abdul menggunakan uangnya sebesar 4.000 won. Setelah kepulangannya di Jakarta, Abdul menukar sisa uangnya dengan rupiah, dan kurs yang berlaku pada saat itu di Indonesia, kurs jualnya sebesar 11.000 per 1 won, sedangkan kurs beli yaitu
9.500 per 1 won. Berapa jumlah uang rupiah yang diterima Abdul? Sebelum kita menghitung kurs beli Abdul, yang pertama harus kita hitung itu jumlah awal mata uang won sebelumnya, yaitu sebesar 6.000. Kemudian dikurang dengan 4.000. 4.000 ini dari mana? 4.000 ini uang yang sudah digunakan oleh Abdul selama ia tinggal di Korea. Nah, kemudian 6.000 dikurang dengan 4.000 sama dengan 2.000 won. Maka perhitungan yang digunakan Abdul menggunakan kurs beli sisanya uangnya yaitu sebesar 2.000 dikali dengan kurs beli yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 9.500, yaitu dengan nominal 19 juta rupiah. Untuk perhitungan kurs beli yaitu menggunakan perkalian. Maka di sini 2.000 dikali 9.500 sama dengan 19 juta rupiah. Jadi ingat, untuk kurs jual itu menggunakan rumus pembagian dan kurs beli itu menggunakan perkalian. Dalam pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.